Baik, Shalom. Kembali pada hari Kamis ini tanggal berapa ya? Kita belajar sedikit firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 13 dan 14 yang berbicara tentang garam dan terang dunia. Jadi ayat yang ke-13 dia mengatakan bahwa garam dan terang dunia. Ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Kamu itu adalah kita. Garam itu adalah garam di dapur. Nah, bagaimana semuanya? Kenapa garam bisa ada di dalam Alkitab? Karena Tuhan menghendaki manusia atau kita memiliki sifat yang seperti garam. Apa sifat garam? Garam yang pertama asin. Garam itu asin. Ya sudah pasti. Garam, ya kalau kita makan tanpa garam kayaknya tidak bisa. Sama seperti ilustrasi anak-anak muda mengatakan bahwa hidup tanpa cinta bagaikan makan tanpa garam. Artinya dia menetralkan. Nah, kalau garam menetralkan, mari kita belajar ayat yang ke-13 bahwa garam dapat menetralkan. Kita sebagai hamba Allah atau kita sebagai siapa saja, tidak selamanya hamba Tuhan, tidak selamanya pendeta atau tidak selamanya harus pelayan. Tapi kita sebagai umat manusia, kita harus memiliki sifat garam yang dapat menetralkan keadaan dunia. Nah, kadang-kadang saya memakai sifat garam ini untuk melakukan pelayanan kepada rumah-rumah tangga tertentu. Sebagai kesaksian keempat ya, kesaksian ketiga, karena di video yang lain sudah ada kesaksian kedua. Jadi saya pernah diminta untuk mengadakan satu persahabatan, perdamaian kepada dua anak muda yang pacarannya beda umur. Jadi ya si laki masih SMA kelas 3, si nonanya sudah kuliah. Ini masih di Kupang, di kampung saya masih di Kupang, di provinsi NTT, tapi di kota Kupang. Nah, sekarang saya sudah semua Baradai, ikut suami dan kerja di sini, menjadi berkat bagi sesama di sini. Tapi ini pelayanan saya waktu anak saya Bram itu masih kecil. Nah, mereka itu ketemu karena si perempuan ini praktek dari kampus ke toko. Nah, di toko ini, di toko buku suci, toko buku ini di Kupang ya, toko buku ini dia memiliki karyawan yang rumahnya di belakang, sehingga anak-anak dari tetangganya diambil jadi karyawan situ. Nah, ketika nona ini praktek, ketemulah si cowok. Nah, ketika selama 2 bulan praktek itu timbul rasa cinta dan mereka saling menyayangi. Dan si cowok ini sayang setengah mati si wanita ini tadi. Nah, suatu kali saya didatangi perempuan ini mengatakan bahwa Mama Bram, tolong katakan kepada si cowok saya bahwa saya mau putus. Karena saya minta putus secara langsung, dia tidak setuju, dia tidak mau. Tapi saya mengatakan oke, nanti kita cari jalan untuk kita bisa membantu. Ada hal yang menyebabkan dia tidak mau berdamai. Dia tidak mau lagi dengan cowok ini karena cowok ini katanya kasar. Dia umurnya adik tapi dia kasar karena badannya lebih besar, jadi dia sering main kasar sehingga si cewek ini tidak mau. Nah, cara yang dipakai adalah dia undang si laki ini datang di rumah doa, di rumah saya, tapi dia datang lebih dahulu. Dia duduk sembunyi sehingga si laki itu datang, dia sudah ada di dalam. Nah, di dalam setelah itu dia sudah mengatakan bahwa saya datang mama karena si wanita tadi mau putus dengan saya. Ternyata si cewek itu sudah datang dahulu dan akhirnya saya panggil mereka duduk sama-sama, mereka saling baku marah, kenapa kau datang duluan, kenapa kau seperti ini. Jadi saya bilang begini, oke, di sini tempat doa, jadi kalian boleh berputus baik-baik atau boleh bersambung kembali dengan secara baik-baik. Nah, oleh karena itu ketika sudah mau melaksanakan
perjalanan atau cerita putus tadi, saya coba mempertemukan. Si perempuan bilang saya tidak suka karena dia main kasar mama, dia sering pukul sama saya. Si laki bilang, oh tidak mama, saya pukul biasa-biasa saja. Tapi saya mengatakan, Adi belum nikahi dia. Meskipun sudah nikahi dia, tidak ada izin untuk pukul. Kalau nasihat, menasehati, teguran, didikan mungkin karena kamu sebagai pak, ya bisa. Tapi untuk punya hak penuh untuk sampai pukul kepalanya dia, sebenarnya tidak boleh. Oh tidak mama, dia tidak pukul di kepala saya, tapi dia omongnya kasar-kasar. Oke. Jadi pada akhirnya si cewek ini mati-matian tidak mau lagi, dan si laki ini mati-matian juga tidak mau putus. Akhirnya saya cari jalan, saya memberikan solusi. Kalau begitu kamu jalani dulu 1 bulan, nanti kalau si laki ini tidak ada perubahan, kita mencoba untuk bertemu lagi, kita saling mendoakan lagi. Tapi di lain pihak saya tidak memaksakan anak perempuan ini, karena dia yang menjalani. Jadi saya hanya bisa berdoa, jika Allah berkenan mereka berjalan, ya jalan. Jika Allah berkenan untuk mereka berhenti, ya berhenti. Nah, ini juga kesaksian berikut adalah seorang ibu datang mengatakan bahwa dia mau terbuka bebannya kepada suaminya yang sudah tersimpan selama beberapa tahun. Lalu datangnya dia paginya datang dengan suaminya. Ketika dia membuka satu beban yang dia diamkan selama ini selama beberapa tahun, suaminya marah. Dan itu ditakut terluka di rumah, karena kalau di rumah pasti dia sudah kena pukul dan dia takut. Akhirnya dia datang di tempat doa dan dia terbuka. Ketika itu mereka duduk terpisah, suaminya di sebelah sana, istrinya sebelah sini, saya duduk di tengah. Saya mencoba tanya kepada ibu, coba omong. Si suami tanya pula balik istrinya kenapa itu terjadi. Nah, si suami sudah mulai marah, dan saudara-saudara suaminya sudah begini. Kayak rasa berat untuk mengampuni istrinya, rasa berat untuk terima beban yang istrinya utarakan. Akhirnya suaminya saya suruh, coba Pak tarik nafas. Tarik yang ringan, lepas juga dengan ringan. Makin tarik secara pelan, kita makin mengampuni. Nah, saya coba tanya, kesalahan yang istri lakukan, apakah Pak juga pernah lakukan? Dia diam. Nah, jika kita sebagai istri dan suami, kalau saling sudah pernah melakukan hal-hal yang seperti marah, saling ya mungkin ada barang yang dibeli tanpa satunya tahu, saya rasa itu semua orang lakukan, dan itu bukan dosa yang aib atau yang bagaimana. Sekarang terbuka saja, dan suami juga harus mengampuni dia, memaafkan. Tidak ada yang bilang baku marah atau baku benci. Nah, akhirnya cerita, akhirnya suami yang tadinya marah, saya coba pancing mereka, coba ingat kembali kisah cinta dulu, kasih kisah yang dulu, atau dalam Alkitab kasih mula-mula, mengingat kembali, menginterview kembali, mengenang atau bernostalgia untuk mengenangnya masa-masa dulu ketika kalian baku sayang, baku cinta, kalian masih ingat marah atau kalian mau tambah kasih sayang. Mereka masih baku marah. Saya coba buang-buang bahasa dulu, ketemu di mana dulu, siapa yang ungkap cinta lebih dahulu, saya coba tanya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sementara saya juga ambil video di laptop ya teman-teman, karena kalau saya share video pakai laptop, kadang saya share video juga pakai HP, atau saya berusaha nanti besok-besok ada kamera ya, besok-besok ya, begitu pasti ada. Jadi saya lanjutkan tadi, saya coba pancing dulu siapa yang ungkapkan cinta pertama, dulu siapa yang kirim surat pertama, karena sama dulu kan masih belum ada HP, orang masih pakai surat menyurat. Jadi mulai sudah timbul, mereka mulai ingat kembali waktu dulu, dan mereka mulai mereka mulai baku lihat, baku ketawa. Ya mulanya istri bilang, mama sih saya tidak mau terbuka di rumah karena sebentar saya takut nanti suami bisa pukul sama saya. Akhirnya istri melihat suami dengan menangis, suami mulai memaafkan dia dengan senyuman. Jadi cinta mula-mula mulai ditarik kembali. Saya bilang, ayo coba ingat kembali waktu kamu nikah, apa yang
suruh. Jadi apa yang kamu ungkapkan saat cinta pertama kalian? Untuk apa kamu cinta suamimu? Dia mulai, iya mama. Nah ketika itu ingat kembali kelebihan suamimu, jangan ingat kekurangannya. Demikian juga suami yang tadi istri terbuka dan suami lagi marah, coba ingat kemulusannya, hatinya, atau kelebihan dalam hal-hal tertentu yang membuat Pak masih sayang sama dia, Pak masih cinta sama dia. Sampai sekarang masih cinta sama dia. Saya sayang betul sama dia mama, hanya karena tahu dia itu yang dia lakukan itu dia diam selama beberapa tahun. Tidak mengapa, karena kita manusia. Mungkin Pak juga sudah pernah melakukan hal yang seperti itu, hanya lupa, hanya tidak sadari. Kalaupun Pak tidak pernah melakukan hal yang istri lakukan, sementara istri lakukan dan saya minta tolong Pak untuk memaafkan istri, itu berarti satu kepercayaan Tuhan untuk membuat Pak lebih dewasa. Hari ini Tuhan memberikan kepercayaan kepada Pak untuk memaafkan dan mengampuni istri. Itu berarti satu kelebihan loh, satu kelebihan. Karena orang lain di mana-mana mau hampir aku marah, tetapi Pak punya kelebihan bisa memaafkan istri. Nah itu luar biasa, itu luar biasa. Saya sementara membereskan mereka, saya panggil mereka untuk duduk berdekat ya. Saya bilang coba, kenapa saya yang duduk di tengah, coba mama duduk di tengah, sampai sini suami agak mundur, mama harus duduk dekat suami. Nah kita angkat lagu yang menyatakan, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Jadi saat saya bilang satukanlah, saya suruh mereka berpegang tangan ya teman-teman. Suaminya mau miring kiri, istri tidak. Orang berpegang tangan kalau satukanlah hati kami, harus baku lihat, harus baku senyum. Jadi kalau menyanyi lagu itu boleh duduk pasangan dengan harus duduk berpasangan, duduk berdekat, sehingga baku pegang, jangan ada yang tersinggung. Kenapa kamu pegang saya punya ini, saya punya pasangan. Jadi kalau datang persekutuan doa, teman-teman itu lebih baik duduk berdekat pasangan sendiri, sehingga nanti lagu sebentar saya lompat-lompat, saya ingat bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Nah bangkit serukan nama Yesus, biasanya kita bangkit ya, bangkit serukan nama Yesus, ayo lompat, maju nyatakan kuasanya. Nah kalau maju, saudara-saudara teman-teman, kalau maju dan kena kakinya teman yang bukan pasangan kita, kalau kita anak muda ya tidak apa-apa, tapi kalau kita duduk, kita lagi fokus nyanyi, kita lompat, maju katakan kuasanya ya. Kalau kita maju tiba-tiba tersalah ya, itu tidak bisa mengerjakan, tetap saja meninggalkan rasa tidak nyaman. Nah oleh karena itu, kembali kepada cerita kita sebagai garam. Itu 2 kesaksian dalam satu video. Nanti saya akan bersaksi lagi karena pelayanan saya dari 2005 sampai dengan 2022 ini banyak sekali kesaksian yang saya sudah melakukan kepada saudara-saudara, teman-teman. Saya bukan garam yang sempurna, tapi saya mencoba untuk belajar menjadi garam sedikit-sedikit. Tapi kalaupun sedikit boleh menjadi berkat buat orang lain. Tidak sempurna, kesempurnaan hanya kepada Tuhan. Nah, kita menjadi garam buat masalah teman kita. Nanti ada yang menjadi garam buat masalah saya dengan suami saya, atau dengan anak saya, atau dengan siapa saja. Nah, kita tidak bisa mengeluarkan balok di mata kita. Ketika kita bermasalah, kita diizinkan Tuhan untuk menyelesaikan masalah teman. Nanti Tuhan yang akan mengizinkan orang menyelesaikan masalah kita. Nah, jadi kita tidak ada alasan, saya dan saya punya juga lagi bertengkar, buat apa juga saya melayani kalian, ini hati ada gunda gulana. Tidak boleh. Kita harus senyum melaksanakan pelayanan, karena ketika kita mengurus orang, kita tidak sadar bahwa Allah telah menyiapkan orang untuk mengurus kita. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, ayat yang berikut, ayat yang ke-14 mengatakan terang dunia
Kita tahu bahwa terang dunia ini, terang dengan gelap tidak bisa bertemu. Kalau terang masuk, gelap hilang. Kalau gelap masuk, terang hilang. Nah, jadi kalau kita belajar, siapkan soal untuk besok ujian, tiba-tiba listrik mati, ya gelap yang mengusik kita tidak bisa kerja. Tapi kalau tiba-tiba listrik nyala, ya gelap menghilang tanpa entah kemana. Nah, itulah gelap dan terang tidak bisa ketemu. Nah, itulah ketika kita melayani Tuhan, dan ini kesaksian yang kelima ya, dalam satu video ini sudah 3 kesaksian. Saya mengalami ketika saya masih sekolah, saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah naik panggung, MC lapangan, saya sudah melaksanakan pelayanan kepada saudara-saudara, melepaskan, menghardik setan, memindahkan setan, melayani orang gila, orang yang putus pacar, orang yang cerai, atau orang yang sakit. Tetapi saya mengalami satu kesaksian, boleh bilang kesaksian batin. Ketika saya masuk sekolah, ketika saya masuk kampus, saya dijauhi. Tanpa sebab ya. Jadi kita betul-betul tanpa sebab tiba-tiba dijauhkan. Dan juga orang menjauhkan kita tidak salah, karena itu cara Tuhan. Dan seperti cerita tadi, terang dan gelap tidak bisa bertemu. Nah, kalau kita melayani Tuhan di lapangan, di rumah atau di mana, ketika kita berkumpul dengan orang tidak melayani Tuhan, mereka rasa aneh. Mereka tubuhnya merasa tidak nyaman dekat kita. Mereka tidak betah dekat kita, karena roh yang ada pada kita panas. Jadi saya tidak selalu menyalahkan orang, kenapa dia tuh tidak mau berteman dengan saya, kenapa dia tuh pilih-pilih teman. Saya tidak suka mempersalahkan orang. Saya tidak juga mengamuk Tuhan bahwa kenapa saya dibuat seperti ini. Tapi saya merasakan bahwa ini adalah didikan. Saya harus merasa bahwa yang ada dalam diri saya adalah terang yang sementara saya ajarkan kepada orang, yang saya suruh jangan minum, jangan pacar sembarangan, jangan judi, jangan segala macam. Nah, hal-hal itu saya jaga juga dalam diri saya, sehingga ketika kalau ada di tengah-tengah orang fasik, agak-agak kita tidak bisa menyatu. Dan ini saya ajarkan kepada jemaat, jangan menjadi satu ketersinggungan. Ini harus membuat kita tambah dewasa. Kita harus tambah yakin, dan kita harus berusaha menyatu dengan teman, sehingga ketika kita ada di mana, gelap itu boleh menghilang. Nah, gelap itu boleh pergi. Oleh karena kita membawa terang. Terang ini bukan terang hanya kepada kita saja ya teman-teman. Terang itu terang dunia. Berarti kita harus menerangi dunia dong. Tidak bisa kita tidak bisa kita hanya terang dalam rumah tangga kita. Jadi ada kalanya orang bilang gini, iya waktu di rumah saya, kalau di luar itu terlalu hormat. Seperti yang saya buat video ini, keluarga saya belum begitu paham ya, belum begitu setuju. Tapi tidak mau dikenal orang atau apa. Tapi terang itu harus dinyatakan, karena terang itu milik dunia, bukan milik saya. Jadi kalau saya tahu firman, semua orang tahu firman, hanya tidak berani bicara. Mari saya ajak teman-teman kita berani untuk mengungkapkan terang. Kita di mana saja, kita boleh menegur teman yang itu salah. Kita boleh membiasakan diri untuk membawa terang itu di dalam kelompok kita, keluarga kita, kepada teman, saudara, tempat kerja kita, di mana saja. Karena terang itu memang terang dunia, bukan terang pribadi kita. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kita malu. Kadang-kadang kita malu. Kita malu menyatakan khotbah kita. Kita malu untuk bersaksi. Kita malu untuk bernyanyi. Kita malu untuk lompat bagi Tuhan. Karena mungkin kita umur sekian, kita badan kita besar, kita sudah tua, kita sudah tidak bisa lagi. Jadi orang menyatakan bahwa, saya ini ada anak kecil, saya ini sementara hamil. Saudara mau tahu, anak saya yang bungsu ini sementara saya hamil 1-2 bulan sampai 5 bulan 8 bulan, saya masih lompat bagi Tuhan. Saya lompat. Bangkit surga nama Yesus. Jadi saya, karena saya memang terus begini, saya lompat saja. Anak itu aman sampai dia lahir tanpa operasi. Umur 45 tahun saya tidak operasi, dan saya yakin anak itu dia nyaman kalau lompat bagi Tuhan. Dia akan nyaman. Haleluya.
Jadi mari saudara-saudara jangan menyembunyikan terang, jangan malu. Jangan malu. Mau orang jauhi kita memang benar karena tadi listrik nyala, gelap hilang. Tadinya gelap datang, terang hilang. Jadi mereka dua tuh tidak akan saling menetap. Jadi sebagai seorang hamba Tuhan, yang kita bisa anggap itu ya seperti yang kita alami, bahwa orang-orang yang sejalan, orang-orang yang bisa apa, meskipun dia mau agama manapun, meskipun dia mau kelompok manapun, mau dari aliran manapun, bukan masalah agamanya, tetapi masalah hati kita, di mana ada terang, di siapa saja, di kelompok mana saja, jika kita memiliki terang, kita akan selalu bersama-sama. Haleluya. Jadi mungkin khotbah saya agak panjang, tetapi kita belajar lebih banyak tentang Matius pasal 5 ayat 13-14 yang menjadikan garam itu adalah terang, garam itu adalah garam dunia. Jadi kita jangan hanya mencari asin di rumah tangga kita, atau khotbah panjang lebar di rumah tangga kita. Tapi ketika kita di gereja atau di mana mereka suruh kita angkat lagi, kita masih bersama. Dan ketika kita mau kemana, kita merasa bahwa jangan khotbah, di rumah baru khotbah. Jadi orang menyembunyikan. Sedangkan garam itu harus diserahkan, karena garam itu sifatnya bermasyarakat. Permisi di rumah bupati pun dia ada. Garam itu dipakai di dalam pesta apa saja. Hanya takarannya yang diperkecil. Takarannya sedikit-sedikit, tapi garam harus ada. Tanpa garam tidak akan bisa. Masakan mau enak bagaimana. Artinya kita mencari garam kepada siapa saja tanpa melihat dia mau siapa, tanpa melihat mau musuh kita, mau kawan kita, mau siapa saja. Mari ayo kita mencari garam, walaupun teman-teman pasti berat. Ketika kita mencari garam, kita merasa berat karena garam tidak selamanya diterima, garam tidak selamanya diakui. Jadi garam juga tidak selamanya menjadi garam di tempatnya. Jadi oleh karena itu terang juga seperti itu ya, terang juga seperti itu. Ketika kita sampai, kalau sudah datang, sudah tidak bisa kita gosip lagi. Nah, itu makanya kalau kita hadir, gosip itu hilang, itu maksudnya. Nah, kalau kita berada di tengah-tengah orang judi, dia sudah datang, judi sudah tidak bisa lagi. Nah, itu berarti kita membawa terang, sehingga ketika kita pergi di tempat judi, orang itu tidak mau berjudi lagi. Nah, kita sampai sana jangan langsung ke bahasa orang, tidak. Kita hanya berada di situ tanpa kita bicara firman juga. Kita duduk-duduk saja, orang sudah merasa tahu, saya ini mau judi tapi ada dia. Nah, gitu. Jadi mari kita mengartikan firman dengan seksama. Kita jangan sampai kita malu atau kita tidak kita tidak leluasa untuk menyatakan firman Allah. Kita tidak sempurna, kita tidak tega atau kita tidak rela untuk melakukan firman Allah. Sementara kita adalah pelayan, sementara kita adalah orang yang bisa mengungkapkan firman itu kepada orang. Tapi karena kita berusaha tanpa kita mengetahui, hari-hari teman-teman sudah tahu saya tukang berdosa. Sekarang saya malu kalau ngomong firman. Saudara, saya mengatakan bahwa orang menyatakan firman Tuhan bukan dia suci. Kalau tunggu dia suci, kudus, kapan? Jadi mari sejelek-jeleknya kita, mari kita menyatakan firman Allah, menjadi terang dan garam bagi orang lain. Tanpa kita harus bersih betul. Karena Tuhan memakai siapa saja, mau pakai orang berkeluar penjara, mau pakai orang yang baru sembuh sakit, mau pakai orang yang baru habis tobat dari dosa. Dia tidak mau tahu siapa saja ya, dia boleh melakukan firman Allah, dia boleh menyatakan firman Allah. Siapa saja dia boleh menjadi garam dunia, siapa saja dia boleh menjadi terang dunia tanpa melihat dia dari kelompok mana. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan firman Allah, meskipun kita adalah orang pendosa, meskipun kita adalah orang yang tidak diterima, tetapi kita tidak dilarang untuk menyatakan firman Allah. Walaupun dalam pelaksanaannya orang yang kita omong jauh lebih taat melakukan firman Tuhan daripada kita, orang yang kita sampaikan mereka lebih setia. Tapi itulah tujuan Tuhan, bahwa kita menyatakan
untuk diri kita dan juga orang lain. Haleluya. Shalom.